menjalin hubungan yang istimewa tanpa diketahui oleh kedua belah pihak dari keluarga. Selalu itu menjalin sendiri gitu. Ya segitu saja pesan dari Ustaz. Cocok sekali dengan penyampaian dari guru-guru kita tadi. Sebelum kita mengurus orang, uruslah diri dulu. Kalau memang terlanjur, merenunglah, ya merenunglah. Kalau perlu di stop, insya Allah pasti akan bermanfaat dan banyak hikmah yang akan kita raih nanti. Ini kisah ini sebagai rasa ya taharus minimal ya, bukan untuk berbangga-bangga, tidak. Kata Allah dalam Al-Quran surah Yunus, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu, kata Allah. Kita senang itu karena karunia Allah, ya. Karena kita diselamatkan oleh Allah dari ranjau-ranjau yang akan menjerumuskan kita salah satunya. Ya, karena itu kita harus bersenang hati, bergembira. Alhamdulillah, bukan untuk sombong-sombong. Sekian saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, luar biasa sekali pengalaman beliau. Ya, sekarang langsung saja Umi Yanti Amir, waktu dan tempat silakan Umi. Umi tidak akan memperpanjang mukadimah, semuanya kita kembangkan kepada saudara terlebih dahulu. Itu terjadi semua bahkan kepada kepala sekolah dan kakek kepala sekolah, serta kepada seluruh anak Umi semua yang Umi cintai. Sebenarnya Umi, kita semua dari sekolah sangat berterima kasih sekali dengan bersedianya Ananda menjadi anggota BES. Ya, berterima kasih sekali karena kita sudah banyak sekali berbagi. Cuman ada sedikit Umi tangkap dari wajah-wajahnya ketika sedang melaksanakan tugas. Karena ya mungkin ya waktu kemarin masih di SMP, SD belum punya pengalaman, sekarang terjun bebas saja. Jadi tidak tahu bagaimana cara menghukum orang, bagaimana cara asyikan ketika ada adiknya yang mungkin tidak sholat, melihat juga tidak ada pengukuhannya, ya ibaratnya kasusnya itu belum punya wirasa atau sudah ada. Bagaimana dengan ketua BES juga kan, selama ini mungkin yang tidak sholat ke masjid itu siapa saja kita tidak tahu. Kemudian yang melakukan kesalahan apa saja, mungkin nanti pembenahannya per menteri, ya. Kalau menteri kebersihan mungkin ada catatan khusus sendiri, catatan khusus siapa aja yang buang sampah sembarangan. Kemudian mungkin sedikit nanti bisa menteri kebersihan punyalah beberapa orang jasus, mungkin lebih sedikit agak teknis karena melihat di sana kalian bingung saja, kan? Mungkin ada jasus, kemudian mencatat. Nah, pada saat pertemuan bersama nantilah dibahas ini hukumannya berapa, ini hukumannya pantasnya apa, itu dibicarakan dalam rapat sekurang-kurangnya per bidang. Kemudian atau bisa juga ada sidang kasus dengan mereka yang tadinya melanggar, kemudian dikumpulkan, kemudian bacakan kasusnya, baru diputuskan berapa hukuman yang akan kita beri. Itu harus didampingi oleh Ustaz Umi. Umi mengingat itu teringat ketika ada anak yang orang tuanya bertanya, Umi, ketika terjadi penghukuman pengadilan sama BES, apakah didampingi oleh Ustaz dan Umi? Nah, jadi mungkin sekali seminggu atau ketika setiap ada peristiwa penting,
mungkin BES bisa berembuk bersama, mencatat kasusnya, kemudian mengkonferensikannya berapa hukuman yang seharusnya kita berikan. Mungkin itu ada nanti teknis-teknisnya. Nah itu memang harus pembimbingan seperti itulah yang memang harus kita berikan. Dan selama ini kita juga mohon maaf, mungkin itu yang juga masih belum kita lakukan dengan maksimal, sehingga di lapangan kalian kelihatan ketakutan ketika ada apa atau kakaknya yang membantah, kalian sok-sokan pulang, kami dulu nih, zaman kami begini katanya kan. Nah jadi bagaimana pula merangkul mereka, mungkin ada teknik seperti itulah, dan itulah yang mungkin akan kita bagi juga dengan mereka yang lama, mungkin sering, mungkin dengan kakak pembimbingnya nanti, dan pembina BES juga. Nah itulah yang kurang selama ini. Jadi itu kami semua juga mohon maaf, mungkin itu tidak sempurna membimbingnya, tapi ke depan insya Allah kita akan dampingi anak-anak semuanya BES dalam pelaksanaan tugas dan sehari-hari, sehingga BES tidak pernah lagi akan berkata dia kan kakak kelas ini, melihat kalian takut sekali dengan kakak kelas, kan kakak kelas dia kan teman saya, masa dia teman saya dipermalukan dengan rame? Tidak ada. Karena apa? Kita sudah diamanai beban untuk itu. Kita harus adil. Masih ingat Umi ketika kalian diwawancarai, salah satu pertanyaan Umi, seandainya anda nanti terpilih sebagai anggota BES, bagaimana sikap anda ketika kakak kelas yang bermasalah? Adil enggak? Nah kan itu. Jadi Umi melihatnya apa? Bukan kalian tidak mau adil tapi takut. Mungkin selama ini pendampingan kita agak kurang dan ada semua merasa tidak kuat. Nah itu insya Allah ke depan akan kita dampingi sehingga tidak ada lagi kata-kata takut-takut seperti itu. Kemudian juga bagaimana manajemennya, per menteri-menteri itu juga melihat masih saja tidak tidak tahu mau melakukan apa. Jadi ke depan insyaallah kita akan dampingi dan kita akan sharing. Umi kasus yang seperti ini bagaimana cara penanganannya? Ini dia sudah sangat keterlaluan, tapi kami tidak sanggup alih kasusnya, masukkan ke wakil kesiswaan nanti. Tidak perlu harus anda yang menangani semuanya, karena di rumah kita kan juga perlu bergaul, perlu berteman, dijauhi pula gara-gara itu. Ya, tapi kalau karena kebenaran tidak ada masalah. Tapi kalau masih bisa kita minimalisir hingga tidak merasa terusir di asrama, kita carikan jalan keluar bersama. Jadi yang dilihat sekilasnya ada keraguan-keraguan yang seperti itu. Nah, insya Allah ke depan kita akan sharing lagi. Kita akan pecahkan masalahnya bersama hingga Anda tidak jalan sendirian. Pesan dari Umi, jagalah amanah ini, jaga dia, karena apa? Orang-orang besar itu memang memulainya juga dari yang kecil-kecil seperti ini. Kemudian pengalaman ini akan menjadikan kita besar nanti, sehingga bisa memimpin yang jauh lebih besar. Ya, segitu dari Umi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi Yanti Amir, luar biasa sekali untuk sampaikan koordinasi terlaporkan kalau tidak sampai kalau tidak bisa kita menangani. Nah langsung berikutnya kalau paham sesuatu silakan waktu tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sekolah SMA saya rasa sudah cukup doanya yang disampaikan Ustaz Herman sudah dengan dalil-dalilnya, kemudian
Cuman saya yang merasa tinggal di asrama merasa banyak yang kurang. Artinya merasa tanggung jawab, dia merasa memiliki tes itu nilainya masih ya 10% lah. Artinya masih jauh. Best di kalian di tahun ini masih jauh banget. Kalau masih Ustadz turun tangan, artinya apa itu? Yang kerja cuma Ustadz, Anda diberi tanggung jawab. Masa Ustadz juga yang ngomongin best? Artinya rasa memiliki best itu belum ada. Bagaimana rasa memiliki best ini? Ya, tanggung jawab itu. Oh ya, saya bagian keamanan. Jam sekian, jam 4.04 saya bangun. Oh, saya susah pas 12. Kan ada ustaznya biasa. Juga ya, rasa tanggung jawab, rasa memiliki best itu belum kuat banget. Sekedar informasi saja, Ustaz Syarman itu kalau kami di sana itu bagian koordinasi pesantren anak modern Lantau ya. Ustaz Syarman keamanan, saya bagian olahraga. Artinya 2.000 orang itu insya Allah lah, karena tiap pagi bagian olahraga itu apa? Ini cuma berapa kamar aja ya. Artinya orang anggota BES-nya nggak sholat itu apa saya? Ini yang sholat, ini yang kerjanya tiap hari. Jadi rasa tolong, rasa memiliki. Saya sudah diamanatkan kok, nggak saya jalankan. Nah, berapa dosanya itu? Tadi ingat saya membacakan itu dari-darinya. Jadi kalau sudah bagian keamanan, tunjukkan. Nggak boleh main pukul, cari. Bagaimana cara mengatasi supaya jangan main pukul? Kementerian Kebersihan, insya Allah segini sekecil ya Allah. Ya. Jangan dibebani, oh saya terusan. Ya apa paling ini berapa orang dari sini? Ini bangga, nggak sholat subuh itu bangga. Nggak sholat subuh, apalagi nggak ikut tasbih. Oh enak nggak ikut tasbih. Jangan itu dibanggakan. Untung aja darah saya darah tua. Kalau darah muda mungkin lari yang bisa pukul. Ya artinya kalau sudah dikasih amanah pegang amanah. Pahalanya jangan main-main. Ya amanah itu kalau kamu jalankan. Ya sekarang nggak terasa nanti. Ya kalau amanah suruh pegang-pegang. Tugas saya sebagai ini